Karena nama Depok itu sendiri muncul ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Depok itu asal katanya dari bahasa Betawi, Deprok sana, Deprok sini, yang itu dimulai dari sering ngumpulnya di rumah Mak Lela. Nah, sering ngedeprok sana, dipanggillah Depok. Gitu. Jadi mau kemana? Mau kampung sono yang suka Deprok sono, Deprok sini. Gitu. Itu ada yang bilang. Tua Gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saudaraku, sahabat Hafiz dimanapun berada, Masya Allah, Alhamdulillah saya senang banget kali ini bisa bertamu ke tempat ataupun kediaman guru saya Kiai Haji Abu Bakar Madris yang Alhamdulillah selalu istiqomah dan tentunya sangat-sangat familiar sekali dan sangat-sangat boleh dikatakan masyhur ya di tentunya udah nasional. Tapi buat komedian Depok, mobil khusus, beliau adalah gurunya para komedian Depok. Dan ada Paski juga, ada MPP juga, Alhamdulillah. Dan tentunya gurunya para guru juga, para ustadz-ustadz yang ada di Depok khususnya dan tentunya di wilayah-wilayah sekitar. Alhamdulillah, langsung saja kita pengen ngobrol nih. Beliau kan sudah lama banget dan boleh dibilang tokoh Depok. Nah, ini kita mau ngobrol banyak ini. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai ya? Alhamdulillah. Masya Allah, girang banget ini bisa namu di rumah Kiai, udah lama banget. Ya memang rumah masyarakat siapa bisa terima. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya banyak belajar dari beliau dan setiap manggung pokoknya paling enggak kalau sempat mencatat kita catat, kalau tidak kita catat paling enggak di rumah kita catat. Ataupun kita rekam, sekarang udah mulai model direkam. Tapi Alhamdulillah beliau juga pimpinan dari majelis pembina dari majelis taklim At-Taubah ya guru ya. Dan kemudian Fahmi Tamami. Terus apa lagi guru? Ya di ICMI juga ikut. ICMI, Masya Allah. Di Dewan Pakar ICMI. Ya baik. Nah ini kita ngobrolin pokoknya ini bil khusus buat anak muda nih. Saya sendiri tinggal di Depok dan guru kita tinggal di Depok. Kayak sejarah singkat Depok, kayak kan kalau boleh dibilang dulu, kalau yang pernah saya baca itu dulu katanya di tahun 1696 itu orang Belanda ngebeli yang bernama Cornelis itu ngebeli tanah Depok dan sekitar Jakarta Kambil sedikit, kemudian Ratu Jaya dan lain sebagainya, dan kemudian tanah itu adalah tanah yang luas dan akhirnya pertanian ya saat itu. Pertanian dan kemudian mempekerjakan orang-orang yang diambil dari Ternate, dari Rote, dari kemudian dari Makassar, dari Ambon dan sekitarnya. Nah, tapi kan sebelumnya berarti sudah ada masyarakat gitu ya. Seperti apa sih sejarah yang kayak boleh share juga nih buat mobil khusus buat anak muda. Jadi Depok ini seperti apa, kayak? Bicara masalah Depok seperti apa tentunya kita melihat banyak orang mengkomplain bahwa Depok itu ada sejak Cornelis Constalin. Tetapi kita perlu tahu dulu bahwa Cornelis Constalin itu adalah beliau itu salah satu menteri keuangannya Belanda pada saat itu. Nah, ketika dia pensiun dini, dia membeli tanah di Depok itu seluas kurang lebih 12 hektar, 120 hektar. Nah, kalaulah Cornelis itu membeli tanah di Depok, berarti ada orang yang punya. Tuan tanahnya juga ada pemiliknya ya. Nggak mungkin dia beli tanpa ada yang dibeli. Okay. Nah, oleh karena itu pada awalnya memang penduduk ada di Depok. Karena memang sejak zaman dahulu itu kota Depok ini adalah kota perlintasan. Di samping dia mempunyai kali yang luas, Kali Ciliwung sebagai sarana transportasi pada saat itu, maka Depok ini adalah perlintasan antara Bogor dengan Jakarta. Artinya memang sejak awal sudah ada manusia di sini. Nah, yang kita nggak tahu siapa pemiliknya. Paling ada indikasi bahwa dahulu itu banyak orang di sekitar Mak Lela. Mak Lela tuh? Mak Lela itu sekarang adanya di depan terminal, seberang itu di kampung paling bawah. Yeah. Itu ada kampung Mak Lela karena Mak Lela itu adalah dulunya dia ya kalau sekarang ini
warung kecil lah, dia punya warung kecil. Nah di situ, maka cikal bakalnya lebih banyak orang adanya di situ, di Kampung Maklela tadinya itu. Oh, mulainya titik itulah ya. Di situ banyak orang lah kali. Banyak orang saat itu. Jadi kalau gitu, dilihat dari itu berarti Cornelis ini termasuk orang pendatang yang ke kota Depok. Di Depok sendiri sudah ada orangnya. Gitu. Iya. Tapi sebelumnya berarti sudah Depok atau kalau dalam sejarah gitu, atau mungkin saat itu masih menyatunya dengan Bogor mungkin atau Jakarta dan lain sebagainya? Sebenarnya kita ini masih bagian dari Jawa Barat, termasuk Jakarta. Jakarta, Banten itu bagian dari Jawa Barat waktu itu. Secara sejarah ya. Sejarah masih. Nah, kalau wilayah Depok itu sendiri dulunya kita kurang tahu jelas apakah namanya Depok, apakah namanya kampung apa. Nah, karena nama Depok itu sendiri muncul ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Depok itu asal katanya dari bahasa Betawi, Deprok sana, Deprok sini, yang itu dimulai dari sering ngumpulnya di rumah Mak Lela. Nah, sering ngedeprok sana, dipanggillah Depok. Gitu. Jadi mau kemana? Mau kampung sono yang suka Deprok sono, Deprok sini. Gitu. Itu ada yang bilang jadi kalimat Depok. Ada yang mengatakan Depots. Depot itu tempat ngumpul. Gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa ketika terjadi perjanjian antara Pajajaran dengan Belanda, nah Belanda mempersiapkan bandara, gitu, bukan bandara, tempat kapal itu apa namanya? Semacam kayak Tanjung Priok gitu lah. Betul. Nah kemudian Pajajaran menyiapkan rempah-rempah. Nah, tempat ngumpulnya rempah-rempah dari Jawa Barat itu di wilayah kini, maka dinamakan Depots. Jadi transit ya. Nah, tempat pengumpulan. Nah, dulu masih ada tuh tempat ngumpulin es namanya Depot es. Iya. Kan? Jadi nama Depok itu sendiri memang tidak ada yang tahu persis dari mana asal usulnya. Masih orang bilang ada Depot, ada Depok dan sebagainya. Dan kemudian setelah Indonesia merdeka gitu ya, pokoknya ini kan setelah Cornelis Kesselin tadi, kemudian dia punya anak ya, yang diangkat anak gitu, yang tiap wilayah, dan akhirnya mulailah mengakar di Depok itu sendiri. Dan akhirnya cuma setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, dan akhirnya mulailah tuh ada yang namanya penggedoran ya, gedoran Depok yang saya pernah baca gitu sejarah ya. Nah, itu boleh diceritakan kayak mungkin seperti apa tuh kisah? Sebenarnya begini, sejarah itu. Dahulu di Depok itu di era prakemerdekaan, kita bilang prakemerdekaan itu, Depok itu dulu ada kumpulan namanya kumpulan BKR. Badan Keamanan Rakyat, itu yang dipimpin oleh Tole Iskandar. Nah, ketika terjadi kemerdekaan Indonesia, nah satu-satunya wilayah yang masuk Republik Indonesia yang tidak mengakui kemerdekaan adalah Depok. Kenapa Depok tidak mengakui? Karena mereka punya keresidenan sendiri, punya pemerintahan sendiri. Betul. Memang sudah dipecah oleh Belanda. Karena dia merasa punya pemerintahan sendiri, dia tidak mengakui kemerdekaan. Maka ketika terjadi kemerdekaan, hanya Depok yang belum mengakui kemerdekaan. Nah, setelah BKR itu dirubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dirubah kepemimpinan itu di pimpinannya ini termasuk Batalion 6 kalau tidak salah, yang berpusat di Bogor. Nah, ketuanya itu adalah Marganda. Nama asli itu Marganda. Nah, ketua batalion. Nah, karena Depok ini tidak mengakui kemerdekaan, akhirnya pemuda Depok yang dimotori oleh Margonda dengan TKR itu menyeranglah Depok. Nah, itulah yang dibilang serangan Depok atau gedoran Depok. Betul. Digedor. Akhirnya banyaklah orang-orang Belanda ini yang tertangkap dan dipenjarakan.
yang dimasukkan di Sukamiskin, kemudian sebagian di stasiun Depok Lama. Betul. Itu banyak yang ditahan di situ. Nah, itu yang namanya Gedora Depok. Ya. Jadi Marganda itu, atau yang sekarang jadi Jalan Margonda itu, adalah dia pahlawan ketika awal merebut kota Depok. Kota Depok. Ya, karena boleh dibilang dulu Cornelis ini boleh dikatakan punya 12 marga untuk anak-anaknya ya. Dan akhirnya mereka mengakar dan akhirnya punya pemerintahan sendiri lah. Betul. Jadi ketika Indonesia merdeka, Betul. tidak mengakui karena dia sudah seperti kayak punya negara sendiri. Negara dalam negara. Negara dalam negara, yaitu Depok. Depok. Kalau di sini kan ada Depok itu menurut sejarah, Depok itu adalah the erste Protestante Organisasi van Christenen, disingkat Depok. Ini menurut versi sejarah yang seperti ini. Dan berarti memang benar dong kalau dibilang kalau di sini tuh boleh dikatakan ada orang kalau bercanda tuh, wah ini lu kayak orang bule lu, Belanda Depok. Berarti sebetulnya memang dulu banyak sekali ya sejarah Depok itu orang-orang Belanda. Itu lagi-lagi orang itu kan kadang-kadang mengkaitkan sesuatu yang terjadi. Iya. Di Jawa juga ada Depok. Kenapa kok pakai istilah Persetan tadi ya? Saya nggak gitu hafal dengan kalimat itu. Itu menjadi satu istilah baru yang itu pas. Betul. Kenapa? Karena memang di Depok itu banyak perkembangan orang-orang Kristen. Iya. Nah, karena banyak berkembangnya Kristen di Depok, kemudian banyak gereja di Depok, sehingga dimuncullah istilah itu. Jadi namanya itu istilahnya kirana. Maksudnya? Kira-kira kena. Berarti itu kalau apa namanya lupa saya itu kalau. Iya, kira-kira kena. Kebetulan pas. Gitu. Oke. Kenapa kebetulan pas? Kita perlu tahu juga bahwa Cornelis Constelin itu, kalau nggak salah ibunya atau bapaknya itu adalah Portugis. Oke, ya. Kalau Portugis itu selalu dari dulu ketika mereka akan menjajah keluar. Portugis, yang dulu namanya Portugal itu, dia harus dibaptis dulu di gereja dengan simbol yang harus dipakai adalah Palentarezo, Palentaria Igreja. Kalau kita bilang gold, glory and gospel. Jadi kuasai kekuasaannya, kuasai emasnya, kuasai ibadahnya. Maka di mana ada yang kalau Portugis itu selalu mendirikan gereja-gereja karena itu prinsip buat mereka. Nah, oleh karena itu ketika di Depok mulai banyak gereja karena memang keturunan Portugis. Yang tadi. Nah, dicarilah istilah-istilah kebetulan pas. Dicocokin. Cocokologi. Saya mau ngomong gitu dari tadi. Kurang lebih begitu. Iya. Dan akhirnya di masa pengedolan itu dan akhirnya Depok diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah setelah diakui kemudian terjadi agresi Belanda pertama tahun 49. Ya, agresi Belanda pertama. Yang waktu itu yang diistilahkan tentara sekutu. Nah, ketika terjadi agresi Belanda pertama itu bahwa mereka tahu bahwa banyak Belanda Depok yang ditangkap. Ya. Belanda Depok masih banyak, itu ya. Ditangkap. Nah, akhirnya ketika agresi Belanda pertama itu, akhirnya Depok diserang dengan dadakan. Yang pada saat itu diseranglah akhirnya termasuk Toleh Iskandar dan Marganda terbunuh. Itu ketika pahlawan kita ya. Itu terbunuh Marganda dengan Toleh Iskandar. Di mana itu diperkirakan wilayah UI. Iya. Di situ. Nah, itu yang kemudian daerahnya daerah Sringsing. Nah, yang sekarang jadi Srengseng. Oke. Jadi dari Sringsing ya. Sringsing. Kenapa Sringsing? Dulu daerah situ adalah daerah penghasil tiker. Kalau orang bilang dulu tiker pandan. Nah, makanya di Srengseng dulu paling banyak pohon pandan yang panjang-panjang yang berduri. Jadi kalau kita lihat selalu kena sering. Nah, itu jadi Srengseng gitu. Iya. Jadi sering jadi Srengseng. Srengseng gitu.
Tapi ini bukan cocokologi atau Bukan. Ini fakta sejarah itu. sejarah. Ya, Masya Allah. Terus kemudian nih tahun 1871 pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok membentuk pemerintahan dan presiden sendiri setingkat dengan Gemeente atau desa otonom saat masa itu ya. Dan boleh dikatakan itu baru 1871, tapi kan terus berjalan dan berkembang Depok, dan akhirnya ya Depok dengan yang kita tahu sekarang ini begitu. Itulah kenapa jadi ketika mereka sudah punya keresidenan, itu orang kampung tuh kalau keluar diuber-uber pakai anjing. Oh gitu. Oh iya, nggak boleh masuk ke wilayah mereka itu. Jadi kalau orang-orang Depok asli itu nggak berani masuk ke daerah-daerah dalam, karena memang sudah mereka punya negara Wilayahnya mereka, wilayahnya dia. Ya. Baik, subhanallah, luar biasa. Dan sekarang udah pesat banget nih. Ya, Bi ya. Boleh dibilang Depok nih menjadi center juga, orang-orang yang dari Jakarta ke sini, Bogor juga ke sini dan lain sebagainya. Dan saat ini boleh dibilang Depok sendiri penduduk lokalnya ada nggak sih, Bi? Kalau penduduk aslinya tetap ada, cuma tinggal di pinggir. Nah, memang Depok itu asal muasalnya adalah bagian daripada Bogor. Bogor tepatnya Parung. Oh ya, Bogor bagian Parung ya. Nah, Depok itu termasuk kecamatan. Kecamatan Depok. Nah, ketika Depok memisahkan diri. Nah, kemudian dengan 3 kecamatan yang menjadikan dia kota administrasi atau pada saat itu. Nah, ketika Depok mulai pisah dari Parung, tapi supaya tidak meninggalkan cikal bakal, katakanlah begini, jangan sampai kacang lupa lanjaran. Maka wilayah-wilayah yang ada di daerah Parung dibawalah nama-namanya ke Depok. Oh, nama-nama yang ada di Parung. Contoh, di sana ada namanya Desa Cimanggis. Di sini ada Kecamatan Cimanggis. Di sana ada Desa Sukmajaya. Di sini ada Kecamatan Sukmajaya. Di sana ada Parung Serap. Di sini Depok juga ada Parung Serap. Jadi nama-nama yang ada di Depok itu sebenarnya sebagian ngambil nama-nama yang ada di Parung. Yang sekarang itu wilayahnya Bojonggede, Citayam. Ya, supaya tetap ada ininya ya. Desa. Historinya nempel sama Jawa Barat, khusus Bogor. Desa Cimanggis, Desa Sukmajaya. Itu ada, karena ini bagian itu. Oke, Bi. Nah, kemudian Depok ini mulai kapan, Bi? Tahu nggak, Bi, sejarah kapan mulai menjadi kota administratif? Kota administratif itu ke Badrul Kamal itu 98, sekitar tahun 94-an lah. Kurang lebih ya. Nah, karena memang Depok itu mulai berkembangnya ketika pertama kali berdirinya Perumnas. Itu tahun 70-an. Tahun 70-an berdirinya Perumnas di Depok. Itu mulailah awal perkembangan 76 ya? 76. Itu Depok. Tahun 76. Nah, kota administratif itu sekitar tahun 96 lah. Nah, itulah yang akhirnya Depok itu sendiri ketika ulang tahun bingung. Dia menetapkan ketika hari jadinya itu ketika waktu dia menjadi dari kecamatan menjadi kota administratif atau ketika administratif menjadi kota Depok. Itu kan ada 2. Maka pada saat itu sepakat untuk dari administratif ke kota Depok. Jadi tanggal 24 April. Itu ada perpindahan. Nah, namun demikian ketika perpindahan administratif kepada kota Depok itu ketika itu kepala administratifnya masih Pak Badrul Kamal. Nah, beliaulah orang yang berani mengambil resiko untuk menjadikan kota Depok yang dengan anggaran yang sangat minim, beliau siap untuk menjadi kota Depok. Otonom sendiri ya. Jadi kota Depok. Sehingga sekarang ini, maka boleh dibilang bahwa Pak Badrul itulah cikal bakal orang pertama yang membangun kota Depok.
Kota Depok. Ya, Kota Depok Kota ya kan? Depok. Nah, yang orang yang pertama membangun Kota Depok. Dari kota administratif menjadi Kota Depok. Ya, alhamdulillah Bi, masya Allah. Tapi memang benar Depok ini luar biasa. Ya, artis banyak di Depok. Ya, termasuk Ayu Ting Ting orang Depok. Kemudian pelawak-pelawak banyak sekali yang tinggal di Depok. Apalagi guru-guru, para kiai juga banyak sekali orang. Pejabat nasional banyak. Pejabat nasional. Dan Pak Wapres juga alhamdulillah jadi tetangga saya sekarang di Taman Arkadia ya, alhamdulillah. Ya, tadi terkadang pedoman orang Padang itu tidak dipakai. Kalau orang Padang itu kan selalu mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, banyak kan orang Depok itu top, cuman topnya di Jakarta. Di Topnya Depok sendiri enggak. Akhirnya gitu. tidak mau membangun kota sendiri. Bahkan kadang-kadang masih ada yang malu kalau mengakui dia dari Depok. Dia tinggal di Depok, sudah ngetop, tetap aja ngomongnya dari mana? Dari Jakarta. Apalagi kalau jalan ke daerah ya ditanya, tinggal di mana? Jakarta. Saya dari Jakarta. Padahal Depok. Itu tadi. Dia lupa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bener. Memang subhanallah ya, di Depok ini banyak sekali sebetulnya titik-titik sejarah ya, yang bersejarah. Tentunya bagaimana penyebaran Depok itu sendiri, dan tentunya yang tadi dikatakan pasca kemerdekaan itulah yang dimana sejarah itu sangat kuat sekali. Ada yang namanya Gedoran Kota Depok. Dan di masa itulah akhirnya Depok bersatu dengan kita setelah direbut dari yang boleh dikatakan semua dari anak pinak dari Pak Cornelis ya. Dan akhirnya jadilah bersama kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seperti sekarang. Dan boleh dibilang Bi, habis semenjak di Depok di mana aja Bi? Dia maksudnya sebelum ke sini di mana dulu Saya kebetulan numpang lahir di Jambi. Ya, karena orang tua usaha waktu itu di Jambi. Besar dari umur 6 tahun itu di Pasar Minggu. Karena orang tua saya itu ibu bapak asli Kalibata. Nah, kemudian setelah nikah saya pindah ke Menteng Atas, Manggarai. 10 tahun. Tahun 98 baru saya pindah ke Depok. Betul. Jadi sudah melanglang buana. Alhamdulillah. The best banget. Kalau di dunia apa ya, dakwah itu kayaknya saya dimulai ketika awal kuliah. Awal kuliah saya sudah mulai dakwah sekitar tahun 84-85 sudah mulai dakwah sampai hari ini. Jadi alhamdulillah malang melintang di dakwah sudah kita nikmati pahit getirnya. Makanya kalau ngobrol sama Abi, kalau ngomongin masalah dakwah ya udah pasti melotok, tapi kita pengen banget ngobrolin tentang yang lain, tentang sejarah Depok. Tentunya ya paling tidak memang banyak sekali ya yang kita bisa lihat baik di YouTube maupun di buku-buku sejarah bagaimana berkembangnya Kota Depok seperti apa. Oleh karena itu pastinya buat semua yang lagi nyaksiin, kita perlu juga baca, perlu juga mensinkronkan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang bagaimana sejarah Depok, dan juga orang-orang yang duluan hidupnya lebih dulu dari kita. Boleh kita banyak cerita, banyak tanya, karena pastinya mereka adalah orang-orang yang mengalami lah, ataupun orang-orang yang paling tidak masa itu adalah orang yang belum terlalu jauh dari proses yang pernah dialami. Makanya inilah saatnya ngobrol sama Abi, dan tentunya terima kasih banyak ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Apa nih yang bisa disampaikan pesan terbaik buat masyarakat Depok, mobil khusus buat anak mudanya, Bi? Yang pertama bahwa jangan lupa dengan sejarah. Jas merah ya. Nah, apa sejarah yang kita lupakan? Pertama, kita ini orang Betawi. Iya. Yang terkadang anak Betawi tidak tahu Betawi. Ya kan? Contoh, terkadang saya sendiri mohon maaf banyak yang tidak setuju. Seperti ikon Betawi itu ondel-ondel. Menurut saya kalau ikon itu adalah sebuah pujian, sebuah kebanggaan. Justru kalau Depok itu ikonnya bukannya bangga, Bukan. Betawi itu ikonnya bukan bangga, menyedihkan. Kenapa bisa begitu, Bi?
Karena ondel-ondel itu tidak bagus. Coba lihat lagu Bunyamin. Disiramin air comberan, rambut kebakaran, disiramin air comberan. Masa yang ikon disiramin air comberan di mana sih bagusnya? Iya. Kan itu udah jelas-jelas dari manapun. Satu. Yang kedua, jangan hanya memain kepada simbol, tapi kembali kepada makna. Oh, jadi jangan simbolnya saja, lebih ke makna ya. Maknanya. Maksudnya apa tuh, bisa dijelasin, Bu? Contoh ketika orang bawa serahan itu selalu bawa roti buaya. Kenapa bawa roti buaya? Itu bukan makna sembarangan. Apa tuh? Karena roti buaya itu punya 5 ciri. Satu. Pertama, roti buaya sebenarnya itu mulutnya panjang. Karena menggunakan buaya darat itu mulutnya pendek. Yang kedua, buaya itu yang laki-laki pasti lebih kurus. Buaya perempuan lebih gemuk dalam roti buaya ya. Iya. Nah yang ketiga, roti buaya itu yang perempuan bawa anak. Yang laki tidak. Terpisah. Yang keempat, kakinya selalu mengkang, 2 ngadap depan, 2 ngadap belakang. Gitu. Kalau buaya sebenarnya nggak bisa jalan. Yang kelima, roti buaya itu matanya selalu melotot. Itu maknanya bahwa lu kalau sudah jadi istri, mulut pendekin, jangan kebanyakan minta. Makanya orang perempuan dulu mana ada yang cerocosan, kagak ada. Dikasih duit apa aja malah nerima aja. Emang mulutnya dipendekin. Nah yang kedua, yang laki kurusan, yang bini gemukan, bawa anak. Lu jadi laki kudu tahu diri. Bini lu banyak keperluan, urusin anaknya banyak. Artinya lu jadi laki jangan pelit. Bini kebanyakan minta, laki kagak pelit. Imbang tuh, karena tadi. Iya. Nah yang ketiga, yang keempat kakinya mengkang. 2 ngadap depan, 2 ngadap belakang. Itu artinya lu jadi bini, diem-diem di kedung, diem-diem di rumah, jangan ngayab. Jadi gitu. Nah yang kelima, kakinya matanya melotot. Lu jadi orang laki, liatin bini lu aja, jangan bini orang. Aman. Ini gampang ya, harus kita lakukan. Iya. Bukan asal bawa roti buaya. Ada makna. Itulah mungkin itu bisa dipakai. 5 poin dari roti buaya ya. Jadi jangan hanya sekedar melihat simbol, tapi makna dari simbol itu. Saya baru dengar nih. Baik, Bi, alhamdulillah. Dan setiap yang hidup katanya nggak apa, Bi? Jadi kita alhamdulillah nih, kita kan sekarang udah berkembang banget ya. Sudah berkembang, sudah pesat gitu ya di Depok itu sendiri, dan hidup mati. Hidup itu pasti bergerak. Apakah yang setiap bergerak itu bernyawa? Belum tentu. Karena cecak aja buntutnya putus, bergerak. Masih bergerak, tapi nggak ada nyawa. Nggak ada. Atau bayi dalam rahim ibunya sebelum ditiupkan ruh, hidup nggak? Hidup. Bergerak nggak? Bergerak. Ada nyawanya nggak? Jadi setiap yang bergerak hidup, setiap hidup belum tentu punya nyawa. Jadi nyawa itu apa? Nah, apa tuh? Nyawa itu adalah yang memberikan hidup dan rasa. Maksudnya? Jadi tadi buntut cicak hidup, tapi dia nggak punya rasa. Kita colek tetap aja bergerak, karena nggak ada rasa dia. Jadi roh itu adalah yang memberikan rasa. Makanya ketika kita masih ada ruh di badan kita, itu ada rasa. Iya. Tapi ruh udah keluar, udah nggak ada rasa. Nggak ada rasa, mau diapain? Mau diapain ya, walaupun masih bergerak. Nggak ada rasa. Nah itulah, maka yang penting kita ada rasa. Makanya yang disiksa di dalam kubur rasa ruhnya, bukan jasadnya. Baik, alhamdulillah. Nah, ini pelajaran berharga banget, bermanfaat banget buat saya secara pribadi, dan tentunya buat subscriber yang menyaksikan kita di YouTube Hafiz Salim TV. Dan alhamdulillah tentunya kita ini adalah manusia atau makhluk hidup, dan tentunya kita inilah yang pastinya hidup bermasyarakat. Dan bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Nah, oleh karena itu mulailah dari diri kita untuk bagaimana selalu senantiasa memberikan rasa kita kepada orang lain, agar rasa ini juga bisa menghidupkan wilayah sekitar. Karena dengan kita memberikan rasa, kalau kita punya rasa,
apapun itu pastinya kita akan selalu menghargai orang lain karena rasa kita pakai. Bagaimana kita bisa merasakan senang, bagaimana orang lain bisa merasakan senang, bagaimana kita juga bisa merasakan senang. Bagaimana orang bisa merasakan sedih, bagaimanapun sama kalau seandainya kita dibuat sedih, pasti itu sama dengan kita. Oleh karena itu, kita jaga hidup kita dan kita jaga rasa kita, mudah-mudahan terus bermanfaat. Bi, makasih ya Bi ya. Sama-sama. Makasih ya Bi, Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat ilmunya Bi. Amin, amin. Amin ya Allah. Jangan lupa buat sahabat Hafiz dimanapun berada untuk like, komen yang baik, dan juga subscribe buat yang belum. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.